Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi geografi tentang peta dan pemetaan. Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi skala, orientasi, dan simbol-simbol. Dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala. Supaya dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca, peta harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Jenis peta, berdasarkan skalanya, peta dibagi menjadi 4, yakni 1. Peta kadaster 2. Peta skala besar 3. Peta skala sedang 4. Peta skala kecil. Berdasarkan objek yang disajikan, peta dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Peta statis 2. Peta dinamis. Berdasarkan isi data yang disajikan, peta dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Peta umum 2. Peta khusus. Berikut adalah komponen-komponen peta. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara pemindahan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar agar peta yang dibuat dengan baik. Terdapat 3 kategori jenis proyeksi yang dapat digunakan, yaitu harus konform, ekuivalen, dan ekuidistan. Berdasarkan jenis proyeksinya, proyeksi peta dibedakan atas 4 jenis, yaitu proyeksi zenital, proyeksi silinder, cilindrikal, proyeksi kerucut, konik, dan proyeksi unik, unike. Proyeksi zenital adalah proyeksi dengan bidang proyeksi berupa bidang datar yang menyinggung bola bumi berdasarkan arah sinar. Proyeksi zenital dibedakan sebagai berikut: A. Proyeksi zenital genomonis. B. Proyeksi zenital stereografis. C. Proyeksi zenital ortografis berdasarkan sudut distorsi penyimpangan yang diakibatkan. Proyeksi zenital dibedakan sebagai berikut: A. Proyeksi zenital ekuidistan. B. Proyeksi zenital ekuivalen. C. Proyeksi zenital konform. Proyeksi silinder adalah keadaan ketika semua paralel berupa garis horizontal dan semua meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambarkan daerah ekuator, sebab di arah kutub terjadi pemanjangan garis pemekaran. Proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksikan bola bumi pada kerucut yang menyinggung atau memotong bola bumi. Bindang kerucut itu kemudian dibuka sehingga bentangannya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksikan bola bumi pada kerucut yang menyinggung atau memotong bola bumi. Bindang kerucut itu kemudian dibuka sehingga bentangannya ditentukan oleh sudut puncaknya. Berikut adalah pengertian penginderaan jauh dari beberapa ahli. Berikut adalah komponen-komponen penginderaan jauh. Jenis citra penginderaan jarak jauh. Citra merupakan gambaran yang terekam oleh kamera atau sensor. Data indera juga berupa data visual yang pada umumnya dianalisis secara manual. Data visual dibedakan menjadi 2, yaitu data citra dan data non-citra. Citra dibedakan menjadi 2, yaitu citra foto, photographic image atau foto udara, dan citra non-foto, non-photographic image. Citra foto adalah gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil pemotretan dengan menggunakan kamera. Citra foto dibedakan atas dasar spektrum elektromagnetik yang digunakan, posisi sumbu kamera, sudut liputan kamera, jenis kamera, wahana yang digunakan, dan sistem wahananya.
Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, citra foto dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Citra foto ultraviolet, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet. Citra foto ortokromatik, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari warna biru hingga sebagian warna hijau. Citra foto inframerah modifikasi, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari warna merah dan sebagian warna hijau. Citra inframerah asli, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah. Citra foto pankromatik, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan seluruh spektrum tampak. Berdasarkan posisi sumbu kamera terhadap permukaan bumi, citra foto dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu citra foto vertikal dan citra foto condong. Citra foto vertikal, yaitu citra foto yang dibuat dengan posisi sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi, kemiringan sumbu kamera sebesar 10–40. Citra foto condong, yaitu citra foto yang dibuat dengan posisi sumbu kamera miring, umumnya membentuk sudut sebesar 100 atau lebih. Berdasarkan kamera yang digunakan, citra foto dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu citra foto tunggal dan citra foto jamak. Citra foto tunggal, yaitu citra foto yang dibuat dengan kamera tunggal, oleh karena itu, setiap objek hanya tergambar dalam satu lembar foto. Citra foto jamak, yaitu citra foto yang dibuat pada saat yang sama dan menggambarkan objek liputan yang sama. Berdasarkan warna yang digunakan, citra foto berwarna dibedakan menjadi 2, yaitu citra foto warna asli (true color) dan citra foto warna semua (false color). Berdasarkan wahana yang digunakan, citra foto dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu citra foto udara dan citra foto satelit. Citra foto udara, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan wahana yang bergerak di udara, contohnya layang-layang, balon udara, dan pesawat terbang. Citra foto satelit, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan wahana yang bergerak di ruang angkasa, umumnya satelit. Citra non-foto adalah gambar atau citra tentang suatu objek yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera dengan cara memindai (scanning). Citra non-foto dibedakan atas dasar spektrum elektromagnetik yang digunakan, sensor yang digunakan, dan wahana yang digunakan. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, citra non-foto dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu citra inframerah termal, citra radar, dan citra gelombang mikro. Berdasarkan sensor yang digunakan, citra non-foto dibedakan menjadi 2, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Citra tunggal, yaitu citra yang dibuat dengan menggunakan sensor tunggal. Citra multispektral, yaitu citra yang dibuat dengan menggunakan sensor saluran jamak. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra non-foto dibedakan menjadi 2, yaitu citra dirgantara dan citra satelit. Citra dirgantara yaitu citra yang dibuat dengan menggunakan wahana yang beroperasi di udara atau dirgantara. Citra satelit yaitu citra yang dibuat dengan menggunakan wahana yang beroperasi di antariksa. Citra ini dibedakan menurut penggunaannya. Berikut adalah interpretasi citra. Pada dasarnya komponen-komponen SIG secara lengkap terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak data, dan manusia. 1. Perangkat keras. Perangkat keras yaitu komponen SIG yang berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu komponen SIG yang berupa program-program yang mendukung kerja SIG, seperti input data, proses data, output data, di samping program kerja seperti Mapinfo dan ArcView.
3. Data masukan bisa dilakukan jika data yang diperlukan telah tersedia, kemudian baru dilakukan pengelolaan data, mengumpulkan, memanipulasi, mengklasifikasi dan analisis. 4. Manusia komponen manusia sebagai pengguna, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografis. 1. Pemasukan data. Proses pemasukan data pada sistem informasi geografis bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain proses akuisisi, digitasi, pembangunan topologi data, tabulasi, pemberian atribut, dan transformasi koordinat. A. Akuisisi. B. Digitasi. C. Topologi data. D. Tabulasi. E. Atribut. F. Transformasi koordinat. 2. Manajemen pengelolaan basis data. Dalam subsistem ini dilakukan pengolahan data dasar, adapun proses-proses yang dilakukan antara lain A. Pengarsipan. B. Pemodelan. 3. Manipulasi dan analisis data. Analisis data spasial dalam sistem informasi geografis antara lain A. Klasifikasi. B. Overlay. C. Networking. D. Buffering. E. 3 dimensi. 4. Hasil. Keluaran hasil dari proses pengerjaan dengan sistem informasi geografis ada berbagai macam, seperti dalam bentuk hard copy, peta, tabel, laporan, dan bentuk soft copy, berupa informasi digital.